من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما Saudara muslimah, kita melanjutkan di tafsir kedua Mustafa al-Hasan. Kita masuk ke pembahasan ta'jilul hazimati di mukhalifir rusul. Disegerakannya kekalahan, kebinasaan untuk orang-orang yang menyelisihi Rasul. Artinya orang-orang yang menyelisihi Rasul, Allah berikan kepada mereka kebinasaan, kehancuran, kekalahan, dan yang lainnya. Dan kekalahan itu macam-macam bentuknya. Bisa dengan kekalahan hujah, bisa jadi dikuasai oleh setan, ya, atau dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri, dan banyak hal. Kata beliau, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, kama anna atba'ar rusuli mansurun fa inna mukhalifihim makhdhulun. Pengikut para rasul pasti ditolong, pasti dibela. Dan orang-orang yang menyelisihi para rasul pasti dihinakan. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami pasti akan membela, menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Pembelaan Allah dengan apa, Pak? Banyak. Yang terbesar pertolongan Allah itu adalah diberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan istiqomah. Ya, ketika kita bisa istiqomah di atas sunnah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang berat, tapi kita tetap sabar, itu hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyelisihi Rasul, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan dengan cara dijadikan mereka berpaling dari kebenaran. Yang kemudian Allah timpakan kepada mereka apa? Penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Allah berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang berada dalam tempat yang sangat terendah, yaitu neraka. Allah juga berfirman, Rasulullah SAW sabda, "Waju'ila dhillatu was-sighar 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Dan umat Islam, Mbak, apabila umat Islam menyelisihi perintah Rasul, Allah jadikan hina. Seperti halnya kita lihat di zaman sekarang, banyak umat Islam yang menyelisihi perintah Rasul, nggak peduli dengan sunnah Rasul. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Allah hinakan. Umat Islam di dunia ini, Pak, jumlahnya banyak, Pak. Tapi seperti yang Rasulullah sebutkan, gutha'un ka gutha'is sail. Seperti buih yang dibawa oleh apa? Banjir. Nggak punya kekuatan. Buktinya aja, saudara-saudara kita di Gaza dibombardir sama Israel, pada diam, pada ketakutan. Itu kan menunjukkan umat Islam lemah. Ya. Negara-negara Arab yang jumlahnya ada 20 lebih negara, diam semua ketakutan. Itu bukankah itu menunjukkan umat Islam itu lemah di zaman sekarang? Kenapa? Yaitu karena berpaling dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman.
Walaupun ada yang berpegang kepada sunnah, ada banyak. Ya. Tapi yang menyelisih sunnah lebih banyak lagi. Di Saudi alhamdulillah banyak orang-orang yang berpegang kepada apa? Sunnah. Tapi negara-negara yang lain selain Saudi, banyak yang mereka menyelisih sunnah, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak melihat, Pak, adanya orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Ya. Tapi kita melihat adanya orang-orang yang menyelisih sunnah. Karena umat Islam itu dihinakan oleh Allah terkadang atau seringnya karena penyelisihan sebagian mereka terhadap sunnah. Enggak keseluruhan, Pak. Contohnya saja di Perang Uhud. Perang Uhud kalah umat Islam. Apakah yang menyelisih perintah Rasul semua umat Islam saat itu? Enggak. Siapa yang menyelisih perintah Rasul waktu itu, Pak, di Perang Uhud? Pasukan pemanah. Disuruh jangan turun, mau menang maupun kalah, malah turun. Akhirnya Allah timpakan kekalahan karena kesalahan sebagian, bukan kesalahan semua. Di Perang Hunain kalah umat Islam. Apakah sebabnya, Pak? Sebabnya karena sebagian mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Semuanya? Enggak semuanya, Pak. Umat Islam ada yang berpegang kepada sunnah? Ada, alhamdulillah. Tapi ternyata yang tidak suka sunnah lebih banyak lagi, Pak. Maka dari itulah inilah memang ya Pak ya akhi, perjuangan kita untuk menebarkan sunnah ya masih sangat panjang, berat, berliku-liku. Tantangannya berat ya Islam. Karena tantangannya dari dalam sendiri, dari umat Islam itu sendiri, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa tafsiruhu ma qalahu Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, dan penafsiran hadis ini itu dijadikan kehinaan untuk orang yang menyelisih perintahku, itu ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wal bid'atu makrunatun bil furqah. Bid'ah itu selalu diiringi dengan perpecahan. Bid'ah itu selalu diiringi dengan apa? Perpecahan. Di zaman sahabat ketika belum muncul bid'ah, para sahabat semua satu, Pak, di atas satu akidah. Walaupun terjadi peperangan di antara mereka, tapi dalam agama satu mereka. Enggak ada perpecahan. Ketika muncul bid'ah Khawarij, muncul bid'ah Syiah, muncul berbagai macam bid'ah, mulai perpecahan terjadi. Sampai hari ini, ya, perpecahan terus. Kenapa? Akidah masalahnya. Kalau berbeda akidah, khalas. Walaupun badannya bareng, tetap pecah agamanya. Karena yang dicela itu adalah berpecah dalam agama, bukan sebatas dalam badan. Ya. Kalau bersatu dengan badan, ya tukang judi, gue lagi berjudi, bersatu, Pak. Dalam satu tempat duduk, ya kan? Tapi persatuan buat apa? Jangan sampai persatuan kita kayak persatuan tukang judi, Pak. Persatuan umat Islam yang kita harapkan itu adalah persatuan akidah, manhaj. Sama-sama mau kembali kepada Al-Quran, sunnah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kata beliau, kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah selalu diiringi dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah, Pak? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak.
Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu seorang, tapi sesuai dengan kebenaran, kamu disebut dengan al-jamaah. Makanya kan disebut ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Malik Ramadhani, waqad ajma'al uqala'u ala anna a'zama asbabil hazimati huwa tanazu'. Semua orang yang berakal telah bersepakat bahwa sebab terjadinya kekalahan yang paling besar itu akibat perpecahan. Akibat apa? Perpecahan. Wa asyaddu wa la syakka tanazu' fid din. Dan perpecahan yang paling berat itu Pak, berpecah belah dalam agama. Ada yang perpecahan itu kan berpecah belah dalam badan, ada lagi perpecahan dalam apa? Keyakinan, din, agama. Ya. Yang Rasul sebutkan dalam hadis, umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Perpecahan menjadi 73 golongan itu dalam masalah apa, Pak? Masalah fikih apa masalah akidah? Akidah, bukan masalah fikih, bukan. Kalau masalah fikih, ya ada 4 madhab. 4 madhab ini imamnya semua Ahlussunnah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua ini Ahlussunnah. Akidahnya sama. Tapi terjadi perbedaan dalam ijtihad fikih. Jadi perpecahan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu perpecahan dalam akidah, dalam pokok-pokok agama. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam tata cara pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu, mana yang lebih berat? Perpecahan badan atau perpecahan agama? Keyakinan, jelas yang paling berat perpecahan dalam apa? Agama dan keyakinan. Ya. Walaupun perpecahan badan juga tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sehingga ketika safar, kemudian para sahabat berpencar-pencar. Ada yang di bukit, ada yang di lembah, ada yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kumpul. Sesungguhnya berpencarnya kalian itu dari setan, kata Rasulullah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Walamma kana tanazu'u nasyi'an an taqsir fi ta'atillahi wa rasulih. Dan perpecahan, perselisihan itu munculnya akibat apa? Perselisihan itu munculnya akibat kita kurang dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita lihat Pak, ayat-ayat yang menyuruh kita bersatu dan melarang kita berpecah belah selalu diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan berselisih. Tuh lihat. Allah mengatakan taati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan berselisih. Maksudnya gimana? Artinya jangan menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Yang menyebabkan kalian berselisih dalam agama kalian. Fatafshalu. Niscaya kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Makanya dulu kan waktu Belanda mau menjajah Indonesia kan ada politik namanya apa Pak? Politik mengadu domba. Ya, politik mengadu domba sampai hari ini terus dilaksanakan. Umat Islam diadu domba terus. Ya.
Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani faham Pak, bahwa yang bisa merusak Islam itu adalah pemikiran yang sesat. Makanya semua pemikiran-pemikiran yang sesat itu didukung oleh mereka. Dan selalu yang dimusuhi oleh mereka pengikut sunnah. Pengikut sunnah, karena mereka sadar betul. Ya, Islam itu hanya jaya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak umat Islam tidak sadar itu, saudaraku seiman. Kata beliau, walamma kana al-iltizamu bisunnati huwa safinatun najah fi bahril ikhtilaf. Berpegang kepada sunnah adalah perahu keselamatan, ya, yang akan menyelamatkan kita di lautan perpecahan. Amaran Nabi SAW biluzumiha inda wuku'i. Maka Nabi menyuruh kita berpegang kepada sunnah saat terjadi perpecahan. Ingat, saat terjadi perpecahan, kita sama Nabi malah disuruh untuk apa? Berpegang kepada sunnah. Coba dengarkan hadisnya, Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, dengarkan ini Pak, hadis ini. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa yang Rasulullah perintahkan ketika melihat perpecahan? Dengarkan ini. Maka pada waktu itu wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Pegang ya kuat-kuat. Dan gigit dengan gigi geraham. Dan jauhi perkara yang diada-adakan. Bid'ah. Subhanallah. Ketika terjadi perpecahan umat, solusinya Rasulullah kasih dua. Apa dua itu Pak? Solusi perpecahan yang Rasulullah sudah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, hendaklah kalian ikuti sunnahku. Tapi Rasulullah tidak mencukupkan sampai situ. Ikuti sunnahku. Tidak. Ternyata Rasulullah tambahkan lagi apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah para sahabat. Berarti penting tidak kita mempelajari sunnah khulafa'ur rasyidin, Pak? Penting. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka khulafa'ur rasyidin. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Dan gigit dengan gigi geraham. Ya. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Bagaimana kita bisa menjauhi bid'ah, Pak? Kalau kita tidak berbicara tentang bid'ah. Berarti kita harus berbicara tentang bid'ah. Harus. Memperingatkan umat dari bahaya bid'ah penting. Cuman kan orang banyak yang alergi Pak dengan kata-kata bid'ah itu. Sampai-sampai orang yang suka ngomongin bid'ah itu katanya embrio teroris itu. Iya, saking alerginya Pak dengan kata-kata apa? Bid'ah. Padahal bid'ah ya, kerusakannya berat Pak untuk agama Pak. Kalau maksiat tidak sampai merusak agama. Hanya merusak pelakunya aja. Tapi bid'ah merusak agama.
rusak akidah, rusak ibadah, rusak ajaran Islam gara-gara bid'ah, Pak. Sebagaimana saya pernah sampaikan, Pak, maksiat itu seperti orang yang melanggar peraturan, tapi tidak mengubah peraturan. Bid'ah mengubah peraturan, bukan hanya melanggar. Kalau ada orang pas lampu merah nerobos, dipanggil polisi. Kamu kenapa merobos? Yang satu berkata, iya Pak, saya salah Pak. Mengaku. Yang satu berkata, saya punya aturan sendiri Pak. Apa aturan kamu? Saya kalau hijau berhenti, kalau merah maju. Wah, ini mau rubah-ubah aturan ini. Kira-kira kalau antum tanya ke polisi, mana lebih berat Pak? Yang melanggar aturan atau yang mengubah aturan? Saya yakin Pak, semua akan berkata yang mengubah aturan lebih berat Pak. Demikian pula, kenapa para ulama mengatakan bid'ah lebih berat daripada maksiat? Karena maksiat itu adalah melanggar aturan, tapi tidak mengubah. Sedangkan bid'ah itu mengubah aturan. Aturan agama dia ubah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kenapa hadis-hadis yang mencela bid'ah banyak, Pak. Perkataan para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau kita kumpulkan celaan mereka terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, ratusan bahkan ribuan, Pak, asar-asar dari mereka itu. Banyak sekali. Kenapa? Rasulullah SAW sampai-sampai setiap khutbah Jumat mengingatkan bahaya bid'ah. Setiap khutbah Jumat Rasulullah mengatakan apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu setiap khutbah Jumat Rasulullah sebutkan itu loh, Pak. Apa artinya, Pak? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, kata Rasulullah SAW. Dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya Pak, ahli bid'ah kalau khutbah Jumat gak mau nyebut hadis ini. Gak mau mereka, gak berani. Ya, kalau ada khotib yang membawakan hadis ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Oh, Wahabi ini. Ikhwata Islam. Padahal itu Rasulullah sebutkan setiap khutbah Jumat, Pak. Mewanti-wanti para sahabat jangan sampai mereka berbuat apa? Kebid'ahan dalam agama. Kenapa tadi bid'ah itu memecah belah, Pak? Merusak aturan agama, Pak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah pegang sunnahku. Enggak ada dalilnya ketika terjadi perpecahan, Rasulullah mengatakan begini, kalau kalian berpecah belah, bersatu aja. Jangan bahas tauhid, nanti pecah. Jangan bahas bid'ah, nanti pecah. Kenyataan seperti itu, Pak. Kita mau bicara tentang tauhid syirik, dilarang. Nanti pecah umat Islam nih. Kita mau bahas tentang sunnah bid'ah, dilarang. Nanti pecah umat ini. Tapi orang ngomong tentang kesyirikan dibebaskan.
Orang berbicara tentang kebid'ahan dibebaskan. Kalau seperti itu caranya Pak, syirik akan semakin merajalela, tauhid akan hilang. Bid'ah semakin tersebar, sunnah semakin apa? Diinjak. Pasti itu. Makanya selama masih ada kesyirikan, selama masih ada kebid'ahan, kita tidak boleh diam Pak. Wajib kita sampaikan kepada umat, jelaskan ini syirik, ini bid'ah. Karena itu permasalahan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala dan Allah taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai setelah datang kepada mereka keterangan. Perhatikan Pak ayat ini Pak. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai. Kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Berarti perpecahan itu biasanya munculnya setelah datangnya apa? Setelah datangnya keterangan. Sebelum datangnya keterangan, adem ayem. Ya tidak. Sebelum Rasulullah datang berdakwah, masyarakat Quraisy adem ayem. Ketika Rasulullah datang muncul menjelaskan tentang syirik, bahaya syirik, menyuruh mereka tauhid, pecah antara orang yang mengikuti dakwah Rasulullah dengan orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ya tidak Pak. Ya, makanya Rasulullah SAW dituduh pemecah belah, dituduh dukun. Ketika belum ada dakwah sunnah, adem ayem Pak. Ketika muncul dakwah sunnah, menjelaskan ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, pecah orang Pak. Antara pengikut tauhid dengan pengikut syirik. Pengikut sunnah dengan pengikut bid'ah, pecah. Makanya selalu dari zaman ke zaman, orang yang berdakwah kepada sunnah selalu dianggap pemecah belah. Selalu itu. Karena memang ya pasti akan pecah. Makanya Al-Qur'an disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pecah itu ketika terjadi ada orang yang membela yang hak, ada orang yang lebih membela apa? Kebatilan. Pecah. Pecah, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, Pak, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berselisih, tidaklah mereka ya berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Tuh lihat. Setelah datang ilmu, pecah antara yang mengikuti hidayah dengan orang yang tidak mau mengikuti apa? Hidayah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hadha mubayyanun fi siratil yahudi wan nasara ma'a rusulihim. Fan nasara taba'u ruhbaniyah ibtada'uha wa taraku ba'dha ma umiru bih. Fa'agharallahu bainahumul adawata wal baghdha. Dan kalau kita lihat kata beliau tentang sejarah Yahudi dan Nasrani, tampak jelas. Orang Nasrani mengikuti, bikin tata cara sendiri dalam ibadah, namanya kependetaan rohbaniyah. Yang mereka ada-adakan. Di mana mereka, ya pendeta ini nggak nikah, Pak. Menyelisihi dinnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya meninggalkan sebagian yang diperintahkan.
Akibat mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan, Allah jadikan mereka bermusuhan satu sama lainnya. Antum jangan kira orang Nasrani bersatu padu. Enggak, Pak. Orang Nasrani itu bersatu padu ketika menghadapi umat Islam. Ketika menghadapi umat Islam, baru mereka bersatu padu. Tapi sesama mereka, perpecahannya parah, Pak. Antum melihat, tanya kepada orang yang Katolik. Mereka mau nggak beribadah di gereja Protestan? Nggak mau. Katolik sama Protestan tuh musuhan bebuyutan itu. Orang Protestan mah nggak beribadah di gerejanya Katolik, nggak mau. Kalau kita umat Islam, walaupun beda pecah, tetap aja masjid sama-sama sholat di situ. Tapi mereka enggak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita lihat orang Yahudi, orang Nasrani pecahnya akibat menyelisih perintah Rasul mereka. Orang Yahudi pecah akibat tidak mau mengikuti perintah Rasul mereka. Orang Nasrani pun pecah. Umat Islam pun sama. Pecah ketika tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ya Allah berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Di antara orang-orang yang berkata, kami orang-orang Nasrani, kami ambil perjanjian dari mereka. Lalu mereka pun melupakan perjanjian tersebut dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Maka kami jadikan di antara mereka permusuhan, saling bermusuhan di antara mereka. Akibat apa, Pak? Akibat mereka melupakan perjanjian tersebut. Kata Ibnu Taimiyah, "Fahadha nassun fi annahum taraku ba'da ma umiru bih." Dan ini merupakan nas dari Al-Qur'an bahwa orang-orang Nasrani meninggalkan sebagian yang diperintahkan kepada mereka. Fakana tarku sababan yuqu'il adawati wal baghdha al muharramin. Ya. Maka akibat mereka meninggalkan sebagian perintah ya Allah dan Rasulnya, akibatnya mereka pun bermusuhan satu sama lainnya. Padahal itu diharamkan atas mereka. Sama dengan umat Islam. Umat Islam ketika meninggalkan sebagian yang diperintahkan oleh Allah, pecah. Pecah. Ya. Wa kadzalika al-yahud taraku ba'dha ma umiru bih. Demikian pula orang Yahudi sama. Akibat mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak secara keseluruhan, Pak. Sebagian. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka mengubah-ubah firman-firman Allah. Ya orang Yahudi kerjanya begitu, Pak, mengubah-ubah firman-firman Allah dan meninggalkan bagian dari yang telah diingatkan kepada mereka. Akibatnya apa? Pecah mereka. Lakinna tarkahum lahu kana nasyi'an an taqsirihim al-ma'ruf bisababi karahiyatihim lima anzalallah. Mereka meninggalkan sebagian ajaran agama mereka itu. Kenapa? Disebabkan karena sebagian mereka enggak suka dengan apa yang Allah turunkan. Enggak suka. Zaman sekarang ketika kita jelaskan tentang ini halal, ini haram, banyak umat Islam enggak mau. Apa sih? Masa musik haram? Iya. Jangankan bahkan contoh misalnya Pak, apa tuh yang lagi
ini son apa Horej, Son Horej ya, tuh yang pakai musik keras-keras tuh Pak. MUI udah jelas mengharamkan, MUI loh Pak. MUI kan diakui oleh seluruh umat Islam Indonesia kan. Tapi karena fatwa itu nggak sesuai dengan keinginannya, katanya apa? Fatwa MUI ini menghalangi orang buat maju. Maju apaan? Iya. Wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ya itu Pak, ngikutin hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang ngebelain ya, yang kayak gituan. Ada yang membela fatwa MUI, pecah umat Islam. Antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan, pecah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal khilaful waqi' fi ghairi ahli al-milal akthar minhu fi ahli al-milal. Dan perpecahan yang terjadi pada selain ya orang yang punya agama lebih banyak lagi. Orang yang punya agama aja pecah belah, apalagi yang nggak punya apa? Agama. Lebih banyak lagi perpecahan mereka. Wa kullu man kana ila mutaba'atil anbiya aqrab kana al-khilaf bainahum aqall. Semakin seseorang itu ngikutin para nabi, biasanya perpecahannya pun semakin apa? Sedikit. Ya, dibandingkan dengan yang menyelisihi para nabi. Orang yang menyelisihi para nabi, Pak, perpecahannya lebih dahsyat, Pak. Perpecahannya lebih apa? Dahsyat. Dakwah sunnah, ada perpecahan nggak? Ada, tapi tidak sebanyak orang yang menyelisih sunnah. Orang yang menyelisih sunnah itu, kalau menghadapi dakwah sunnah bersatu padu, tapi sesama mereka berpecah belah, Pak. Bahkan lebih berat daripada perpecahan pengikut sunnah. Memang kita akui, ya, orang-orang dakwah yang ikut dakwah sunnah ini ada yang ya bisa biasalah, ya aneh sendirilah gitu, dan yang lainnya ada yang gayanya seneng tahdzir dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah Pak, antum melihat akidah mereka sama. Akidah mereka apa? Sama. Dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid asma was sifat. Semua sama. Sedangkan di luar dakwah sunnah, pecahnya bukan hanya dalam masalah apa? Dunia, dalam agama pun mereka pecah. Antum sufi, antum lihat, setiap torikot itu punya keyakinan yang berbeda dengan torikot yang lain. Punya amalan ibadah yang berbeda dengan torikot yang lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fal khilaful manqul al falasatil Yunan wal Hind wa amsalim amrun la yuhsi illallah. Perpecahan di kalangan ahli filsafat. Beliau memberikan contoh. Perpecahan di kalangan ahli filsafat, baik ahli filsafat dari Yunani maupun India ataupun yang lainnya, itu banyak banget, tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu berapa. Ya. Wa ba'dahul khilaf an a'dhamil milal ibtida'an karrafidah fina. Kemudian terjadi perselisihan yang paling berat juga, ya, di kalangan kaum Rafidah Syiah. Wa ba'da dzalikal khilaf alladzi bainal Mu'tazilah. Kemudian setelahnya perpecahan di kalangan kaum Mu'tazilah. Wa ba'da dzalika khilaful firaq al-muntasibah ilal jamaah. Kemudian setelahnya perpecahan yang terjadi kepada dalam firqah-firqah yang menisbatkan diri kepada sunnah, seperti Kullabiyah, Karamiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Wa ba'da dzalika ikhtilafu ahli hadis, dan yang paling sedikit perpecahannya adalah perpecahan ahlul hadis. Ahlul hadis.
Wahum aqallut ta'if ikhtilafan fi usulihim. Mereka yang paling sedikit perpecahannya dalam pokok-pokok agama mereka, Pak. Sedikit perpecahan. Ya. Sudah saya sampaikan tadi, Pak. Kita tidak menutup mata bahwa di kalangan salafiyin ada perpecahan, ada. Saling tahdir ada nggak, Pak? Ada. Tapi antum perhatikan antara yang mentahdir dengan yang ditahdir dalam pokok-pokok agama sama. Sama, Pak. Dalam masalah syirik, tauhid, bahayanya bid'ah, sama. Semua kita sepakat gak boleh berbuat bid'ah. Cuman dalam perkara-perkara terjadi kesalahpahaman, akhirnya saling tahdir. Ya. Mungkin antum dulu belum tidak merasakan bagaimana dulu Ustadz Ja'far mentahdir Ustadz Yazid. Kalau Anda merasakan banget, Pak. Iya. Tapi dalam masalah pokok-pokok agama sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Makanya memang betul tidak diragukan lagi di kalangan salafiyin ada perpecahan, tapi perpecahan mereka bukan dalam masalah pokok-pokok akidah, bukan sama sekali. Ya, beda dengan perpecahan selain salafiyin ahli hadis. Mereka pecah-pecahnya dalam pokok-pokok akidah, Pak, dan pemahaman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, li'anna mirathahum minan nubuwah a'dham min mirathi ghairihim. Karena warisan mereka dari kenabian lebih besar daripada yang lainnya. Artinya ahli hadislah yang paling berpegang kepada warisan Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya. Fa'asamahum hablullah alladhi i'tasamu bih. Maka Allah pun lindungi ya mereka dengan tali Allah, di mana mereka berpegang kepada tali Allah tersebut. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah dengan tali Allah semuanya. Ini saudaraku seiman. Jadi ingat perpecahan teman-teman salafiyin itu bukan dalam pokok-pokok agama, bukan. Ya, antum tahu kan ada kelompok yang suka mentahdir, yang senangnya mentahdir Roja, mentahdir Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, ditahdir. Hanya karena permasalahan-permasalahan yang menurut dia itu ya masalah-masalah yang keluar dari manhaj. Padahal sebetulnya tidak keluar dari manhaj. Tapi alhamdulillah antum melihat dalam masalah pokok-pokok akidah sama semua. Silakan periksa aja. Rujukan kitabnya sama semua. Kitabut Tauhid, kitab Ushulul Tsalatsah, kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah, kitab-kitab para ulama di zaman dahulu sama semua. Yang dikaji sama bukunya. Ya tidak, Pak? Iya, sahih. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk Isya belum? Isya jam berapa? Dua menit lagi. Baik, ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wa minad durar al-ghawali li Abil Mudhaffar as-Sam'ani. Di antara perkataan yang sangat bagus adalah perkataan Abul Mudhaffar as-Sam'ani. Beliau berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haq
annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim makhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qataran min al-aqtar wajadtahum fi bayan al-i'tiqad ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Kata beliau, di antara perkara yang menunjukkan bahwa ahlul hadis itulah ahlul haq. Kalau kamu membaca semua kitab-kitab mereka dari awal sampai akhir, baik yang di zaman dulu maupun di belakangan hari, kamu akan dapatkan walaupun negeri mereka berbeda-beda, kamu akan dapatkan dalam penjelasan mereka terhadap akidah sama semua. Sama, nggak ada bedanya. Ya tidak? Iya. Silakan. Zaman dulu, dari zaman tabi'in, tabi'in, sampai zaman sekarang. Silakan baca. Akidah mereka sama, nggak ada bedanya. Persis. Ya. Akhul Islam saudaraku seiman. Udah masuk? Nah, fadhal. Anak tinggal di lingkungan yang banyak bid'ahnya. Kadang anak menghindar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Mohon Ustadz agar anak tetap kuat dan istiqomah terhadap sunnah. Akhi, antum tinggal di tempat yang banyak bid'ahnya. Terus antum menghindar dari kegiatan-kegiatan mereka. Kegiatan apa yang dimaksud? Kalau kegiatan bid'ah ya jangan diikuti. Tapi kalau kegiatan yang sifatnya dunia kayak kerja bakti dan yang lainnya, ikut, berbaur dengan mereka, perlihatkan. Ya. Jangan kita malah semakin menimbulkan eksklusif di tengah masyarakat ya. Bagaimana hukum kita mensyiarkan agar tidak mengambil ilmu dari guru-guru yang suka mentahdir Ustadz? Ya, bukan karena membenci individunya, melainkan adab dan akhlaknya. Enggak masalah. Karena masalah adab dan akhlak pun juga harus kita perhatikan, Pak. Guru-guru yang kerjanya cuma mentahdir, serampangan, ya. Ini berat, Pak. Maksudnya berat begini. Mentahdzir itu kan sama dengan merusak kehormatan seorang muslim. Ya tidak? Dan merusak kehormatan seorang muslim itu dosanya lebih berat daripada riba. Kata Rasulullah SAW apa? Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti menyetubuhi ibunya. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling berat, kata Rasulullah SAW, istitalatur rajul ala irdi akhi, seseorang berani merusak kehormatan saudaranya. Ketika antum mentahdir, itu artinya merusak kehormatan dia. Paham tidak, Pak? Nah, kalau ada orang yang mudah mentahdir, serampangan, berarti dia tidak punya sifat warok. Tidak ada kehati-hatian. Karena kenapa, Pak? Kalau yang ditahdirnya ternyata tidak berhak ditahdir, itu vonis akan kembali kepada dia. Vonis tersebut akan kembali kepada yang mentahdir. Saya dulu terus terang, Mbak, saya itu dulu gayanya kayak mereka, sama. Saya menganggap yang namanya kajian Ahlus Sunnah itu harus mengandung tahdzir. Kalau nggak ada tahdzirnya,
bukan Ahlus Sunnah. Sampai dulu saya punya keyakinan seperti itu. Ketika saya diterima di Madinah, duduk di majelis masyayikh, kok nggak ada tahdzirnya ini. Saya duduk di Syekh Utsaimin, kok nggak ada tahdzirnya. Saya duduk di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, nggak ada tahdzirnya. Saya duduk di Syekh Nasir Al-Faqihi, nggak ada tahdzirnya. Yang ada tahdzirnya cuma di Syekh Robi saja. Yang lain nggak ada. Bahkan Syekh Abdul Muhsin pernah ditanya tentang Syekh, bagaimana pendapat antum tentang si Fulan, tentang si Alan, si Fulan, si Alan. Berubah wajah Syekh dan berkata, tidak layak penuntut ilmu disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Itu saya terpukul banget, Pak. Karena saya waktu itu keyakinannya ciri kajian Ahlus Sunnah itu ada tahdzirnya. Nah, selama di sana enggak ada. Akhirnya disitulah saya berubah. Ya, tahdzir itu enggak harus. Terkadang kita mentahdzir, ya, kalau ternyata tahdzirnya itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, jangan. Memasyhurkan orang yang ditahdzir, akhirnya orang jadi penasaran, akhirnya tujuannya tidak tercapai. Misal ada patokan-patokannya, dijelaskan. Saya tanya kepada beberapa masyayikh, dijelaskan sama mereka. Tahdzir itu nggak boleh serampangan, ada patokan-patokannya. Tetap memperhatikan antara maslahat dan mudarat dan yang lainnya. Nah, ini akhwat Islam. Memang permasalahan kita ini di kalangan salafiyin itu ini ada orang-orang yang mudah mentahdzir, serampangan mentahdzir. Setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya ditahdzir. Ya. Gulu berlebihan dalam apa? Tahdzir. Ini tidak baik. Tidak baik. Bagaimana hukum menghancurkan rumah ibadah kafir yang ada di wilayah kaum muslimin? Hampir 99% karena alasan khawatir adanya kristenisasi. Pak, kalau umat Islam akidahnya kuat, gerejanya sebesar apapun nggak bakal terpengaruh, Pak. Nggak bakal terpengaruh. Umat Islam, kalaupun di situ nggak ada gereja, datang orang kristenisasi bawa bantuan, imannya lemah, khalas kena. Tugas kita sekarang itu menguatkan akidah. Menguatkan apa? Akidah. Sekarang ketika kita menghancurkan ibadah, rumah ibadah orang kafir, mudaratnya besar nggak? Bisa lebih besar, Pak. Mereka punya kawan-kawan mereka, Amerika, Eropa. Duitnya gede itu, Pak. Ketika dihancurkan, mereka foto dan yang lain kirimkan ke sana. Kucuran dana datang besar, lebih besar lagi. Mereka punya kekuasaan, Pak, punya kekuatan. Umat Islam kekuatannya apa? Makanya, Pak, yang paling kita fokuskan sekarang itu penguatan akidah. Ana yakin, kenapa di Saudi kristenisasi nggak laku, Pak? Nggak laku. Setiap misionaris yang dikirim ke Saudi, pulang-pulang masuk Islam. Karena di sana ulama dan ilmu kokoh. Kokoh, Pak. Jadi ketika mau melakukan kristenisasi nggak mempan, mental. Di Indonesia kristenisasi itu berhasil. Kenapa? Ilmu lemah, iman lemah. Di sini permasalahannya, Pak. Makanya
Yang kita fokuskan dalam dakwah itu Pak, kuatkan akidah, akidah, akidah. Anak yakin kalau akidah sudah kuat, sehebat apapun kristenisasi nggak bakal terima. Kayak di Saudi sana nggak diterima kristenisasi. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melakukan amalan soleh karena manusia adalah riya, dan di sisi lain tidak melakukan amalan kebaikan karena takut riya atau takut dilihat orang lain adalah riya juga. Bagaimana cara tetap beramal tapi tidak riya? Karena hati ini sangat mudah dibolak-balikan. Caranya ketika sebelum beramal, periksa hati kita, tujuannya apa? Kalau kita melakukan perbuatan ini karena Allah, bukan karena apa-apa, maka bismillah lakukan. Tapi kalau ada niat-niat selain karena Allah, jangan lakukan dulu, luruskan dulu niat kita. Setelah lurus baru kita lakukan. Insya Allah seperti itu kita akan selamat. Ketika kita melakukan ibadah, terus periksa lagi Pak. Karena terkadang awal ibadah bagus, ikhlas. Tengah ibadah kemasukan riya. Nah ini yang bahaya. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah boleh bagi seorang muslim yang telah mengenal sunnah tetap berkumpul dengan kawan komunitas yang hampir semua awam hanya untuk sekedar ngobrol santai saja? Tujuannya apa? Ingat Pak, manusia itu sangat mudah terpengaruh Pak. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Antum kumpul sama orang awam, cuma mau ngobrol santai apa? Cuma ngobrol aja Ustaz santai. Obrolan apa? Orang yang nggak ngaji itu pasti obrolannya nggak kebanyakan nggak sesuai ya Pak dengan syariat. Ya Allah. Sekarang ketika antum kumpul sama mereka, ada nggak setidaknya amar ma'ruf nahi mungkar? Orang awam tahu sendiri, pasti ada yang ngerokok, antum duduk di situ, membiarkan, tidak mengingkari, setan bisu antum. Ya, makanya kalau antum mau duduk sama orang awam, boleh, tapi dan niatkan untuk mempengaruhi dan mewarnai mereka, setidaknya mengajak mereka kepada kebaikan. Ya, kalau ada yang ngerokok ingatkan, jangan ngerokok. Kalau ada yang mau nyetel musik, afwan, gak usah lah nyetel musik. Masalahnya antum berani gak? Kalau gak berani, udah. Mendingan selamatkan agamamu itu lebih baik. Ada larangan untuk melewati di depan orang sholat. Bagaimana jika tidak terlalu lewat? Tapi langsung duduk di depan orang yang sholat. Oh, kalau dia ini kemudian di depannya kosong, lalu kemudian duduk di depannya nggak masalah, itu tidak melewat, Pak. Ya. Bagaimana hukum tentang jika makmum masbuk ditepuk untuk jadi imam setelah sholat berjamaah di masjid selesai? Karena ada yang bilang boleh. Ada yang bilang nggak boleh. Pak, kalau misalnya antum jadi makmum masbuk, ditepuk jadi imam. Kemudian makmum yang di belakang masbuk juga, ditepuk lagi jadi imam. Terus saja. Pertanyaannya, batasannya sampai berapa? Yang kedua, tidak pernah kita mendengar terjadi itu di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya akhwat Islam, Rasulullah SAW pernah terlambat sholat sampai di masjid udah selesai, beliau pulang.
Memang ada hadis, ada orang setelah selesai sholat berjamaah baru datang. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Akhirnya beberapa sahabat pun apa? Jadi imam. Ini tidak bisa disamakan dengan kejadian itu. Kenapa? Karena yang jadi makmum itu orang yang sudah sholat semua dengan izin imam. Kalau ini ada orang belum sholat, nepuk orang yang lagi sedang sholat karena masbuk. Gak ada kejadian di zaman Rasulullah SAW, Pak, seperti itu. Yang ada mereka ya sholat masing-masing. Makanya pendapat yang paling kuat bahwa jamaah yang kedua itu makruh hukumnya. Kenapa demikian? Pertama, disyariatkannya adzan itu untuk jamaah keberapa? Pertama, bukan kedua. Yang kedua, alasannya Rasulullah SAW ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Pertama. Kalau jamaah kedua boleh, nggak perlu Rasulullah mau membakar rumahnya. Suruh aja, kamu bikin jamaah kedua sana. Yang ketiga, Rasulullah SAW mencela orang yang selalu terlambat datang. Kata Rasulullah, wala yazaru rajul yata'akhir anis shalah hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa seseorang terlambat dari sholat sampai Allah lambatkan ia. Lambatkan maksudnya, ya, sebagian ulama mengatakan dilambatkan untuk masuk surganya. Sebagian mengatakan dilambatkan dalam neraka. Kalau jamaah kedua boleh, gak terlambat dia, Pak. Ya kan? Kalau jamaah kedua boleh, gak terlambat dia. Karena dapat kok. Alasan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, ya'jabatni an takuna sholah wahidah. Aku lebih suka sholat jamaah itu sekali saja. Kata Syekh Masyhur, ini nas yang paling tegas yang menunjukkan bahwa Rasulullah lebih suka sholat itu hanya, sholat berjamaah itu cuma sekali saja. Tidak berkali-kali. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya. Nah sekarang kalau misalnya sholat berjamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh dong. Kalau ketiga boleh, keempat boleh dong. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Batasannya berapa, Mas? Nanti orang akan berkata, gampang saya ngikut jamaah yang ke-10 aja. Wah, akhirnya orang akan menganggap remeh sholat berjamaah. Bermudah-mudahan membuka pintu apa? Keburukan jadinya. Ya. Sampai kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami melihat dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang tidak ikut sholat berjamaah kecuali orang munafik. Jamaah keberapa? Pertama. Makanya akhi, ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapatnya jamaah kedua makruh. Dan insya Allah itu pendapat yang paling kuat, ya. Ya itu memang khilafiyah di kalangan para ulama. Namun kalau kita melihat hujah-hujahnya, itu yang paling kuat. Wallahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.